OSJ 22,2 JT Hits Jamtol Station Ugly Kill Bab. Kayak sepi banget nih ini kita. Sepi banget. Materi Bintang tamunya mana nih? hilang Bintang tamunya. Sabar, Cuma berduaan aja ya hari ini ya. Sabar. Tuh. Ini kursi juga kosong gitu. Nggak ada kursi nih. Ambil kali. Ambil. Ya ambil. Ambil ya. Ambil. Ambil satu apa ambil dua? Satu ya satu. Siapa ya? Kita undang pemateri hari ini. Oke. Mana kursinya yang ini ya? Nggak usah yang oranye yang oranye. Oranye. Sini. Ya situ aja. BTW ini kagak ada materi. Enggak, gini Bian. Kan Bian ini sebagai nih kita lihat dari Agus Subianto tadi. Agus Subianto mendapatkan jabatannya mungkin dari cara berkomunikasi dia. Nah, pasti kalau ingin menjadi pemimpin harus mempunyai pandai berkomunikasi, terutama dalam masalah hubungan antar sesama manusia kan. Nah, dari Bian sendiri kan, Bian udah jadi sering MC nih. Udah jadi sering MC, sering masuk OSJ, nemenin Aneh gitu kan. Terus sering, di setiap acara pasti ada Bian ya. Nah, pada acara kali ini, Aneh sebenarnya mengundang dari Bian sendiri. Sebagai host juga sebagai bintang tamu. Nah, Bian nih. Aneh mau nanya tentang masalah seni berbicara. Emang bicara itu emang ada seninya, Bian? Bicara itu, kalau kata Oh Suhyang, aku punya rekomendasi buku buat dibaca buat kalian yang mau jago dalam hal public speaking atau seni berkomunikasi. Nih ada buku dari Oh Suhyang namanya Bicara Itu Ada Seninya gitu. Betul. Jadi di sana di dalam bukunya itu ngebahas banyak hal. Jadi mungkin kalau orang ngebahas tentang komunikasi mungkin lebih ke menurut orang-orang itu public speaking ya. Lebih ke public speaking. Sebenarnya enggak, dalam ilmu berbicara itu sebenarnya banyak yang diambil tuh cara kita berkomunikasi dengan orang yang seumuran atau yang lebih tua gitu. Selain dari buku Oh Suhyang, aku punya, cuma ada bukunya ada di kamar. Sama ada buku satu lagi dari Larry King. Larry King. Sebenarnya nih Larry King lagi dipinjam kemarin sama Aneh. Nih Bian nih, jadi selain dari belajar dari Oh Suhyang, Bian juga belajar dari seni berbicara dari Larry King, Gil Gilbert. Benar, ini bukunya terjemahan dari bahasa Inggris. Dari situ seni berbicara juga apa? Seni berbicara dimanapun. Kepada siapa saja, kapan tunjukin saja, dong ke di mana kamera. saja. Seni berbicara kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, benar banget. Jadi emang buku-buku public speaking, buku-buku seni berbicara itu banyak sebenarnya. Cuma aku suka bacanya yang favorit aku. Salah satunya yang punya Oh Suhyang, yang berbicara itu ada seninya, sama seni berbicara pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, karyanya Larry King gitu. Terus buat isi bukunya, kalau yang Larry King itu juga tentunya beragam banget dari cara kita ngomong sama cermin gitu ya, buat latihan-latihan dasarnya gitu. Terus ada juga cara kita ngomong di depan orang gitu, kayak misal public speaking, misal kita berceramah gitu, khutbah hari Jumat gitu ya, salat Jumat. Dan yang lebih lengkapnya lagi di buku ini tuh ada cara kita menyiarkan radio atau televisi gitu. Jadi kemarin pas banget waktu awal-awal Yufan ngajakin OSJ, pas banget waktu itu baru beli buku Larry King ini, dan di dalam ternyata ada tips-tipsnya juga bagaimana kalau di awal itu kita bisa berwawancara gitu. Cara menyiarkan radio di depan kamera atau di belakang kamera gitu ya. Bahkan ada tips-tipsnya biar suara kita bisa enak didengar sama para pendengar dari radio gitu. Cuma emang itu agak susah ya buat. Cuma kata Larry King bisa dilatih biar suara kita bisa enak didengar sama penonton gitu. Biar suara kita kedengaran lebih mulus gitu. Makanya sering-sering latihan gitu kalau dalam seni berbicara. Latihannya itu gimana, Bian? Kalau latihan dari berbicara sebenarnya aku suka kayak begini, maju-maju ke tempat umum gini ya. Tuh semenjak di Albina SMP. Cuma emang dari SD orangnya suka ngomong aja gitu. Cuma kita di sini di Albina semakin diasah. Waktu itu awal pertama kali tampil di depan umum tuh depan satu pesantren, ada mudir, jajaran waktu itu namanya masih Majelis Ma'had. Terus ada santri Albina juga di Asamer kelas 8.
Kelas 7 waktu itu nggak ada Asamer, kalau darulah COVID. Kelas 8 baru dapat Asamer, itu penampilan pertama di Albina. Oh, sama yang kelas 8, Abian tuh jadi MC ya bareng. Jadi host. Jadi kita waktu itu temanya talk show gitu. Oh, iya aneh inget Iya. juga di host juga itu jadi ini kan. Oh, Yuvan iya. bintang tamunya. Iya. Yuvan bintang tamunya, hostnya tuh aku sama Musyafa, dan bintang tamunya iya, itu benar, si benar. Yuvan. Benar, kayak gitu. Waktu itu ternyata kita udah pernah se-project dulu ya. Iya, udah biasa Project project Asamer ternyata. ya. Lanjut juga, tapi aneh nggak terlalu sering kayak ente kan. Kalau ente udah sering jadi MC di semua acara pasti mau 17 Agustus, mau acara besar-besar kayak Summer atau lagu apa? Bilingual Summer. Bilingual Summer. Nah, emang kalau bicara itu, kita kalau bicara di depan umum itu kita emang kalau di awal-awal pasti emang yang dirasain di awal tuh pasti deg-degan gitu ya. Sebelum maju tuh pasti ada rasa yang namanya kayak takut gitu. Bahkan takut buat di kayak udah maju nih, pasti ada aja kritikan dari orang-orang, Pasti dari itu mah. yang maju kayak gimana, tadi majunya kok kayak begini, itu pasti ada. Cuma makin kesini, dari kelas 8 tuh berarti 8, 9, 10, 11, sekarang udah 4 di tahun. Albina 4 tahun ya, isinya cuman kayak di Albina selain kita belajar, di sini bisa ngasah soft skill juga. Contohnya yang salah satunya ini adalah berbicara gitu, tentang seni berbicara, public speaking gitu. Jadi selain nge-MC juga, aku biasanya nge-MC dari acara-acara Mahat, acara Jamtol. Tuh biasanya nge-MC dan di situ juga semakin tahun semakin kayak terbiasa gitu ya buat kita maju ke depan gitu. Jadi yang awalnya dari kelas 8, kelas 9 setiap mau maju tuh deg-degan banget. Sekarang tuh suruh nge-MC 10 menit sebelum acara pun biasanya jadi gitu. Masa sebelumnya nggak ada persiapan, coba kayak dadakan aja gitu. Kemarin tuh acaranya contoh Albina Stand with Palestine. Albina Stand with Palestine itu kemarin sebenarnya nggak ada koordinasi nggak ada buat koordinasi. jadi. Iya. Makanya ada filler dikit waktu selamatkan menyaksikan. Benar, itu kemarin makanya Karena belum ada koordinasi. Nggak ada koordinasi, kita nggak ada briefing juga sebelumnya. Itu tiba-tiba disuruh dadakan gitu ya. Terus ya udah akhirnya maju, overall berjalan dengan lancar gitu karena emang udah terbiasa aja gitu kan. Sebelumnya mungkin udah template yang dipakai kan mungkin karena gitu-gitu aja. Kan nggak tahu videonya kayak dikira kayak video-video iya, apa? Bener. Videonya kayak video animasi kali gitu ya. Karena di awal kan emang cuma animasi gitu kan. Terus makin kesini kok makin videonya makin ini berdarah-darah gitu ya. Terus dan pasti ada aja kritikan dan saran yang itu kritikan dari saran yang orang kasih ke kita itu beneran bermanfaat banget buat kita itu, buat cara ngomong kita atau misal kata-kata kesalahan kata yang kita lantunkan atau yang kita ucapkan saat kita maju ke depan gitu ya. Jadi misal ada orang nih abis acara, kok tadi ngomong kayak begini, seharusnya bisa begini gitu. Itu harus diterima gitu buat sebagai bahan evaluasi kita untuk tampil di depan umum ke depannya tuh bakalan kayak gimana, kayak gitu. Kalau latihan yang kayak sebelum maju ke depan umum itu ada bener gak sih yang kayak A, I, U, ya A, buat I, U, itu buat E, ke O. Pengarahan di vokal ya katanya ya. Buat A, I, U gitu. Itu emang penjelasan ngomong tuh kita nggak pakai mic sama pakai mic itu hasilnya yang dilantunkan bakalan beda gitu. Jadi emang buat latihan-latihan buat ngomong itu sebenarnya banyak banget. Yang salah satunya tadi itu yang kata Yuvan yang buat latihan teknik vokal. Karena kalau kita udah ngomong depan umum nggak mungkin nggak pakai mic ya Pan ya. Betul. Jadi pasti pakai mic gitu kan biar suara kita lebih kedengeran gitu. Jadi kita pakai pengeras suara gitu dan emang harus sebenarnya aku nggak pernah nyoba latihan buat A, I, U, E, O gitu ya. Cuma mungkin kalau di awal-awal mungkin kita pertama maju gitu suaranya nggak jelas gitu, belum bisa nyesuain mic tuh ukurannya dari mulut tuh jauhnya kayak gimana gitu ya. Jadi emang kalau mau dicoba latihan silahkan dicoba ya, latihan buat latihan vokal gitu biar kita jelas ngomongnya, audiens juga ngedengerinnya enak gitu ya. Jadi misal kita ngomongnya apa misal kata-kata yang deket. Apa tuh? Ayah ingin pergi ke kantor gitu, cuma ya pokoknya emang bisa ya buat latihan vokal gitu biar kita suara kita yang terdengar sama audiens itu jelas gitu. Kita ngomongnya apa yang harusnya ngomongnya apa, kita merasa benar nih kita ngomongnya ini, cuma audiens ngedengernya kata lain gitu. Nah itu yang audiens kan jadi mikirnya kayak loh kok ini ngomongnya kayak begini padahal kita ngomongnya tadi benar gitu, cuma yang salah itu karena kita pelantunannya yang kurang pas. Jadi emang dicoba aja gitu buat latihan kita sering-sering ngomong gitu. Dan kalau ngomong tuh mulutnya jangan ditutup gitu ya. Jadi jadi kayak orangnya samar-samar gitu. Oh ini orang ngomong apa kumur-kumur gitu ya. Jadi kalau ngomong itu harus
kita kebuka aja gitu mulut kita ya. Jadi jangan malu-malu gitu depan kamera. Emang pasti awalnya gugup sih sebenarnya ya depan orang banyak gitu. Apalagi waktu itu acara yang ditampilin pertama adalah waktu kelas 8 acara bahasa Arab. Betul. Ya kan Pan ya? Islamofobia waktu itu judulnya. Islamofobia. Jadi itu Assambar yang berbahasa Arab gitu. Jadi pertama kali tampil waktu itu udah nyoba langsung ke tampil bahasanya bahasa Arab gitu. Sebenarnya itu deg-degan banget sih. Sama nih, ada juga deg-degan maksudnya. Mana ya auto sebelum maju ke panggung tuh kayak udah siap-siap aja. Pas mereka ke panggung kok kayak apalagi nih yang dikit gitu kan gue aneh nanya ke Arsyad gitu kan. Syad gimana nih ya? Agak lupa-lupa dikit. Ya udah kata Arsyad bawa aja teks gitu kan. Bawa teks sini. Jadi kayak kurang bagus sih tapi alhamdulillah sekarang kerasa gitu kan. Alhamdulillah udah lancar lah depan kamera, tapi kalau masih depan banyak orang umum tuh masih belum lancar. Oh gitu ya. Jadi kendala kadang emang beda ya kalau ada orang sama nggak ada orang tuh beda, kan? Yang dirasain beda. Walaupun ini bakal masuk ke YouTube bisa jadi tontonan mas juta orang, tapi rasanya beda kok di depan orang langsung. Bener, kalau depan orang langsung pasti beda ya, karena emang kalau latihan nih, kita latihan udah hafal gitu ya, udah paten semuanya nih, udah kalimat titik komanya udah hafal. Cuman ntar kita pas di depan umum nih, kita biasanya lupa lagi ya, karena nggak sesuai ekspektasi apa yang udah kita rasain, apa yang udah kita hafalin di awal gitu loh. Karena emang feel-nya kalau udah maju depan orang banyak gitu, depan kamera, bahkan orang tuh ada yang malu, dia ngomong depan kamera gini aja ada ya gitu yang dia malu ya, walaupun berarti beda-beda gitu ya, ada orang yang kayak ngomong biasa aja lancar tapi belum tentu di kamera lancar. Benar. Gitu kan. Terus ada juga yang orang di kamera lancar tapi pas di depan umum nggak lancar, ternyata beda-beda gitu. Benar, tiap orang jadi emang beda-beda ya, ada yang mereka lancarnya di depan umum gitu, cuma kalau di depan kamera enggak. Dan emang kalau rata-rata tuh orang-orang itu gugup pas maju itu emang kalau rame di depan audiensnya hitungannya banyak, bisa ribuan gitu. Kalau di Albina kan kayak di Albina kita misal acara kumpul satu Albina tuh ya itu audiensnya sampai 1.000 gitu. Jadi kalau emang latihannya misal merasa udah paten cuma pas di depan tuh kayak kok tadi pas maju gak maksimal gitu, kayak ada yang kurang. Itu emang wajar gitu buat di awal-awal. Cuma emang kalau ntar insya Allah terbiasa maju ke depan gitu, sering maju ke depan. Misal kayak bisa dilatih dari memberikan iklan biasanya misalnya di masjid gitu ya, habis sholat isya, habis sholat maghrib biasanya itu ada iklan, itu bisa menjadi bahan untuk kita latihan ngomong di depan gitu. Walaupun dikit-dikit gitu, ntar ditumpuk-tumpuk jadi banyak gitu kan. Iya, ditumpuk-tumpuk jadi banyak gitu, kayak kita dikit-dikit menjadi bukit ya gitu. Betul. Jadi kita emang latihan aja gitu dari hal-hal kecil gitu, misal ngisi iseng-iseng aja gitu, record di HP misalnya kayak ngisi-ngisi podcast ngobrol berdua sama orang gitu, itu nggak apa-apa itu buat kita ngedengerin gitu kan, kalau emang orang-orang yang pengen jago speaking gitu, public speaking. Dan di Albina ini juga terlatih gitu, ada ustadz-ustadz yang emang jago di bidangnya gitu, di bidang public speaking ini. Aku waktu SMP waktu itu ikut ekstrakurikuler public speaking gitu, jadi emang dilatih sama salah satu ustadz. Siapa Bian? Ustadz Agus Purdianto. Agus. Iya, itu waktu itu ekskulnya waktu baru kelas 9, dan itu emang latihannya di situ selain kita ngomong di depan, ada latihannya tuh latihan membaca puisi, latihan pidato gitu di Albina. Jadi emang Albina ini salah satu tempat di mana kita yang bisa mengasah soft skill kita gitu. Selain dari public speaking atau misalnya futsal, basket gitu. Buat hal-hal yang selain non-akademik itu bisa banget dilatih di pondok-pondok pesantren, contohnya Albina Islamic Boarding School ini. Dan Albina membuka pendaftaran kedua. Iya, pendaftaran kedua nih untuk setiap minggunya, setiap pekannya pasti ada penerimaan santri baru ya untuk dites. Dan jadi tesnya juga di Labcom Albina. Di Labcom Albina. Jadi ayah bunda tinggal mendaftarkan santrinya aja, anaknya bisa langsung didaftarkan. Untuk informasi lebih lanjut bisa mengecek Instagram albina.ibs ya, betul. Buat informasi-informasi lebih lanjut. Ayah bunda juga bisa ngecek website yang langsung di Albina, itu udah ada yang terbarunya PSB yang kedua yang akan dilaksanakan pada bulan Desember sampai akhir Desember nanti. Benar, jadi selama full Desember setiap minggunya insya Allah akan diadakan penerimaan seleksi calon penerimaan santri baru untuk tahun ajaran 2024-2025 kayak gitu. Biar selain kita unggul di akademik nih ya, sebagai santri-santri yang kalau orang-orang kenal tuh unggul dalam akademik. Biasanya santri tuh unggul udah di akademik, biasanya dia di ilmu asrinya, di ilmu syar'inya juga santri-santri tuh unggul gitu ya. Biasanya karena kita di sini diasah buat mempelajari agama gitu. Betul, ya, Pak, akidah-akidah yang benar kayak gitu.
Nih, sebenarnya ini kan Bian bahas tentang mic ya. Kalau masalah mic itu sendiri yang bagus sedekat ini apa sejauh mana sih? Apa kayak ada 1 genggam, 2 genggam atau cara ngukurnya pas mic ke saat ngomong di dalam apa pakai mic itu gimana sih? Buat mic itu sebenarnya kita balik lagi ke orang yang akan tampil di depan gitu. Jadi kita orang yang tampil di depan itu volume intonasi suara dia tuh sebesar apa gitu loh. Itu menyesuaikan sama orangnya masing-masing aja gitu. Gak mungkin kalau udah suaranya gede terus deket-deket mic kayak woi gitu assalamualaikum kan. Waalaikumsalam. Jadi gak mungkin gitu ya. Jadi audiens juga ngedengerinnya ribut gitu kan. Jadi gak enak didengar. Jadi emang buat kalian kalau maju ke depan nih menyesuaikan dengan mic itu sesuaikan dengan volume suara kalian dulu. Jadi kita menyesuaikan volume suara kita seperti apa. Standar aja, nggak usah, jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi gitu. Kita juga disuaiin sama mic-nya kan, biasanya kan mic nggak selalu kayak volumenya ada yang gede, ada yang kecil gitu kan. Berarti kalau mic-nya lebih kecil kita ngedeketin apa? Bagusnya ngegedein suara kita? Sebagusnya kalau mic-nya, emang kalau misalnya suara mic-nya kecil ya, emang suara mic-nya kecil itu sebaiknya kalau dari aku sendiri, kalau misalnya emang kondisi mic suaranya lagi kecil nih, karena ngegedein suara itu menurut aku itu berpotensi buat gimana ya, suara itu jadi terdengarnya jadi lebih nggak enak didengar gitu. Jadi mendingan kita ngedeketin pakai mic aja gitu. Jadi mic-nya dideketin aja ke kita kayak gitu. Jangan membesarkan volume suara. Cuma itu balik lagi tergantung ke para speakers ya yang maju ke depan masing-masing mereka enaknya kayak gimana gitu. Karena emang ada yang mic-nya bisa disetting. Kalau di Albina itu kalau acara-acara gitu kita menyesuaikan dulu dengan volume suara kita, intonasinya bakalan kayak gimana, dan terus ntar di bagian sound systemnya ada lagi gitu. Jadi misal suara kita kegedean, ntar bisa di bagian sound systemnya yang mengecilkan gitu, atau emang volume suara kita agak tinggi, ntar berarti kalau volume suara kita agak tinggi berarti ntar itu volumenya yang ngecilin gitu. Jadi emang balik lagi ke kita masing-masing buat kayak gimana sih kita cara make mic-nya tuh dekat jauhnya tuh bakalan kayak gimana gitu. Itu menyesuaikan dengan volume intonasi yang ada di suara kita kayak gitu. Oke, nah berarti pas Abian pertama kali bisa maju ke depan itu kan pas Asamber kelas 8. Nah sebelumnya itu sebenarnya ada pernah nggak sih Abian tuh maju gitu? Maju ke depan sebelumnya? Hal apapun gitu? Hal apapun maju ke depan. Seharusnya sih pernah ya. Ini SD apa? Kelas 7? Oh kelas 7 pernah. Kelas 7 tuh baca hadis. Enggak dapat baca hadis waktu itu. Kalau hadis nggak dapat waktu itu. Dan sebelumnya itu pernah maju di Tadribul Khitobah. Sama dong. Ya kan? Ada juga sebenarnya dipilih waktu Asamber kelas 8 ya. Karena alhamdulillah hasil dari tadrib ya. Hasil dari tadrib, walaupun itu tadribnya bukan ngebaca teks, ngapalin teks doang yang dibuat sama Bang siapa namanya? Vasco. Yang 30 juz. Bang Kalaj. Iya Bang Kalaj itu dibuatin sama Bang Kalaj kan. Waktu padahal itu dekat-dekat sebelum Asamber tuh udah mau Asamber. Terus kan aneh bingung nih, lagi udah sibuk. Ntar ngurusin Asamber bareng-bareng angkatan. Ntar gimana ya ini? Ya udah aneh datang sama Bang Kalaj. Bang, minta tolong bisa tolong buatin ini enggak tadi gitu kan. Alhamdulillah abangnya nerima gitu kan, dibuatin. Alhamdulillah pas maju ke depan lancar, dan tiba-tiba pas siang-siang ditarik bukan ditarik dipanggil. Marwah kiri, atas kanan. Dengar apa? Kamar Rafli itu. Iya, Kamar Rafli. Itu gudang nasyat waktu itu di situ. Iya, di situ ya gudang nasyat itu dipanggil. Kamar Rafli itu. Dipanggil siapa ya? Aneh lupa dah. Gue dipanggil terus alhamdulillah gitu kan, pokoknya ditawarin lah, mau nggak ntar jadi pewawancara gitu kan waktu ntar dia summer. Alhamdulillah Ana bilang aja mau gitu, siap nggak siap lah mencoba gitu kan, dan alhamdulillah lumayan sih lancar. Iya benar, jadi kita di sini salah satu program yang ngasah adalah Tadribul Khitobah, yang dimana programnya ini berjalan setiap minggunya bersama Jamiatul Thalabah divisi bahasa ya sama kita ya. Tapi sekarang kan Tadribul Khitobah ini udah berganti nama dengan Tadribul Lugawiyah. Gitu. Jadi buat yang sebelumnya Tadribul Khitobah ini kita hanya berpatok di latihan buat speech dan khitobah aja setiap minggunya. Dan sekarang di Jamtol Glory, Jamtol kita itu mempunyai inovasi yang baru yang namanya menjadi Tadribul Lugawiyah, dan dan di sini kita jadi selain ada khitobah dan speech juga kita ada storytelling dan baca poetry. Kalau bahasa Arab ada kisah sama
syair gitu. Jadi kita lebih beragam lagi buat kita mengajarkan santri bagaimana kita maju di depan umum dengan cara yang lebih beragam lagi gitu kan. Kalau baca syair sama storytelling itu ada ilmunya lagi gitu yang emang harus dipelajarin lagi gitu, sama ilmu-ilmu misalnya khitobah kita pidato di depan doang sama baca puisi di depan itu caranya beda, walaupun sama-sama kita maju di depan umum itu ada ilmu-ilmu dalam lagi yang harus dipelajarin gitu. Dan Tadribul Lugawiyah ini alhamdulillah kita berjalan setiap hari Kamis malam gitu buat kita bersama santri Albina kita belajar public speaking. Betul. Ngomong di depan umum kayak gitu. Dan aku juga pertama kali ngomong di depan umum itu berarti bukan asal kelas 8, berarti itu Tadribul Khitobah waktu kelas 7 gitu. Aku juga menyampaikan materi di situ. Kebetulan waktu itu aku ingat banget tadrib waktu kelas 7 tuh aturan di per kelas gitu ya. Cuma waktu jatah aku maju, waktu itu dikumpulin satu angkatan gitu. Kumpul satu angkatan kayak gitu. Jadi aku maju dan ditontonnya sama teman-teman satu angkatan. Dan emang dari situ juga kayak orang-orang Rafli sebagai waktu itu calon ketua angkatan, kita waktu itu udah mulai ngerumusin asamer buat kelas 7 juga yang waktu itu qadarullah juga nggak jadi. Dan setelah itu aku ditunjuk buat jadi MC asamer kelas 7. Walaupun asamer kelas 7 nggak jadi naiknya pas kelas 8 gitu, jadi host talk show di asamer kelas 8 kayak gitu. Nah kalau masalah kayak filler itu kan soalnya semenjak aneh dari USD ini juga pasti nggak luput dari nama filler itu kan, kayak ya kayak gini nih masih ya, kayak nggak kayak juga sih, kayak ngomong kayak masih kumur-kumur gitu. Sebenarnya cara ngatasinnya gimana sih? Nah kalau ngatasin filler ini sebenarnya emang salah satu hal yang emang sulit ya. Soalnya aku sendiri juga buat ngomong juga kadang masih ya, masih selain kita masih bingung kata-kata yang selanjutnya bakalan dilontarkan ke audiens tuh apa gitu. Apalagi kayak sekarang misalnya OSJ kita megang teks gitu kan, asal ngomong aja gitu. Itu emang sebenarnya iya harus dipilah-pilah dan kita nggak bisa asal ngomong gitu, walaupun kita nggak ada teks gini, nggak berpacu sama teks, dan kata-kata kalimat-kalimat yang dihasilkan itu harus difilter gitu. Dan buat ngatasin filler sebenarnya kayak terjadi karena orang tersebut dia jarang ngomong gitu. orang yang jarang ngomong itu dia bakalan sulit buat ngomong berkomunikasi sama orang lain, atau dia maju ke depan itu dia bakalan sulit, dia pasti bakalan bingung banget walaupun dia udah ngafalin teks segimanapun, dia maju ke depan pasti bakalan gitu, dia bakalan bingung buat ntar gimana. Apalagi misalnya dia orangnya emang ekstrovert dan introvert dan dia disuruh ngomong ke depan, itu pasti dia bakalan kayak dia mikir ntar kalau gue maju ke depan bakalan kayak gimana, ntar gimana gitu. Terus itu mereka mikirnya itu, cuma yang terjadi di depan adalah mereka bingung ingin ngomong apa. Yang ada dia cuma misal ngasih iklan gitu, li kulli tulab fi ba'da haza tajtami fi daurisani minal masjid gitu. Itu terjadi karena orang ini jarang berkomunikasi gitu, atau mungkin jarang komunikasi, mungkin sering ya sama teman-teman, cuma mungkin kalau sama teman kan ngobrol ya udah ngobrol aja gitu kan. Kalau di depan umum beda lagi gitu halnya, emang ada teknik-teknik yang harus dipelajarin lagi gitu. Kalau buat ngatasin AE-nya, salah satunya buat mengatasinya adalah kita emang harus sering ngomong di depan gitu loh. Buat kita gimana sih? Gimana kita biar bisa lebih lancar lagi, biar kita di depan ngomongnya nggak kedengeran kayak kumur-kumur gitu. Karena emang buat di depan ini harus mempunyai skill yang mendalam gitu. Dan salah satu caranya ada tuh kalau kita bingung ngomong di depan, misalnya udah kehabisan topik nih, kita ngomong di depan, kita khitobah gitu lagi menyampaikan apa, terus bingung, katanya coba kalau ini kan refleks ya, maksudnya kayak kita nggak tahu tiba-tiba kayak kita ngomong kayak gitu kan kayak. Nah kalau Anda lihat dari beberapa ustadz ya, biasanya Mudir Mahat, Ustadz Asal Muhsin Abidin Hafizahullah Ta'ala, Ustadz Agung Hafizahullah Ta'ala, itu mereka kalau ngomong di depan tuh emang mereka udah bukan orang yang tipe ngomong kalau di depan udah itu mereka udah enggak. Cuma mereka kalau emang kelihatannya mereka kehabisan kata gitu, atau memikirkan hal yang apa yang akan mereka sampaikan ke depannya, itu mereka diem gitu. Jadi misalnya ya kan biasanya diem gitu ya. Itu salah satu tekniknya juga kayak begitu. Jadi itu sekalian diem itu bisa mengundang perhatian. Iya, mengundang perhatian para audiens gitu. Jadi misalnya kita lagi ngomong, cuma emang kondisinya rame nih,
bisa kita diem di situ sekalian kita memikirkan hal yang selanjutnya bakal kita sampein tuh apa gitu. Karena kita diem, ntar audiens bingung dong, misalnya kayak, loh ini kenapa kok diem gini, speakernya kenapa speaker orang yang ngomong di depan kenapa diem gitu kan. Ntar mereka mikir kenapa diem, coba diem. Jadi mereka nyuruh penonton yang ada di sekitarnya tuh nyuruh diem gitu. Jadi ntar penontonnya bisa diem. Sembari kita diem itu kita bisa memikirkan hal yang apa yang akan kita sampaikan ke depannya kayak gitu. Buat ke depannya ntar abis ini kita bakalan ngomong apa nih gitu selain buat mengatasi yang AE gitu. Jadi kita bisa diem itu juga selain ngebantu buat kita mengatasi kita kelihatan gugup gitu dalam maju, tuh diem bisa mengatasi kita dalam kegugupan dan memfilter sedikit filler AE gitu. Nah, kalau masalah filler yang kayak kata-kata belibet gitu kan, soalnya aneh. Ya kalau ngomong kayak panjang-panjang ini suka belibet gitu, atau enggak kayak suka berhenti, lebih ke belibet sih kayak. Bukan jangan tapi kayak belibet juga gimana sih kalau belibet tuh? Kalau belibet mungkin karena ada pernah waktu itu dikasih tahu sama salah satu temen yang emang suka ngomong di depan juga sama Arsyad. Katanya Bian ini yang kalau ngomong tipe orangnya dia ngomongnya cepet gitu. Jadi salah satu kenapa belibet gitu karena ngomongnya cepet gitu. Mungkin kita ngerasa biasa aja gitu. Cuma audiens ngedengernya kita terkesan ngomong di depannya itu terkesan ngomongnya kayak buru-buru gitu. Kayak lagi dikejar-kejar sama apa sih nih orang gitu loh. Jadi kayak kenapa kita bisa belibet karena mungkin intonasi, kecepatan gaya bicara kita itu terlalu cepat gitu. Jadi kata Arsyad bisa coba dipelanin lagi kalau ngomong di depan. Jadi kita lebih slow gitu, lebih tenang kalau ngomong di depan, jangan buru-buru karena buru-buru itu akan menghasilkan sesuatu hal yang belibet gitu. Kalau ngomong ya dalam seni komunikasi itu seni ngomong itu kalau kita ngomong cepet-cepet emang itu bakal berpengaruh banget buat kita apa yang audiens dengar itu nggak jelas gitu karena kita ngomongnya udah cepet gitu misalnya dari banyak kesalahan gitu misalnya kita ngomongnya cepet terus intonasi suara kita nggak jelas terus mic-nya juga bermasalah dan kita ngomongnya beribet itu audiens pasti nggak nyaman banget sama apa yang didengarin oleh mereka gitu. Jadi salah satu caranya ya ngomongnya kita tetap santai, nggak usah terburu-buru karena terburu-buru kalau ngomong sambil terburu-buru itu bakalan belibet-belibet yang pelan-pelan aja pasti masih belibet-belibet ya. Karena kita pelan-pelan aja ngomongnya masih kayak bingung gitu, apalagi kalau cepet-cepet. Kehabisan topik kadang-kadang juga kan. Apalagi kalau kehabisan topik itu diem. Kalau siaran radio diem nggak mengundang ini gitu. Kita kan nggak ada audiensnya bikin makin bingung audiensnya. Iya, audiensnya loh kok ini diem udah selesai apa gimana? Katanya masih lanjut gitu kan. Jadi emang kalau dari komunikasi ya seni berbicara ini salah satu intinya adalah kita emang harus banyak berbicara gitu. Berarti emang sering banyakin jam terbang untuk berbicara ya? Benar, banyakin jam terbang. Kalau kata buku Larry King ya kita harus membanyak jam terbang kita di entah di siaran-siaran gitu misal atau misal ada tugas buat nge-MC atau ngisi hal-hal yang berkaitan dengan ngomong di depan umum. Kalau itu buat kalian misal pengen mengasah public speaking kalian dan itu bisa banget dicoba kalau misal ada ustadz minta tolong dong buat gini. Kalau emang kalian yakin kalian bisa, ya tafadhol gitu maju aja walaupun ntar pasti nggak mungkin nggak ada kesalahan ya karena manusia tidak luput dari kesalahan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang minta tolong buat ngomong di depan dan kalian mungkin dikenal sebagai orang yang emang jago ngomong di depan gitu loh, emang jago ngomong di depan dan ustadz-ustadz misalnya teman-teman atau ustadz-ustadz orang di sekitar kalian udah percaya gitu sama kalian ini sebagai orang yang jago ngomong di depan dan udah bisa gitu loh. Walaupun kalian menurut kalian itu biasa-biasa aja yang emang soft skill yang masih harus diasah lagi sama kita itu bisa banget dicoba-coba kayak gitu buat acara-acara gitu misalnya kayak PSB kemarin alhamdulillah aku diamanahkan buat sebagai PJ briefing wali santri dan di situ emang depan wali santri ya ummahat sama ikhwa sama abi dan umi di situ itu cukup buat menambah latihan kita buat kita ngomong di depan tuh bakalan kayak gimana kayak gitu Pan. Oke langsung aja karena Ane juga udah merasa puas nih dengan jawabannya Abian. Masya Allah. Langsung aja ke kesimpulan nih Bian, masalah komunikasi dan masalah public speaking itu sebenarnya sebaiknya gimana gitu, ada orang yang memulai dari nol atau orang yang sudah memulai tapi masih ya kayak gini masih atau masih banyak fillernya gitu kan, bisa beri kesimpulannya Bian. Jadi buat kesimpulannya dari ilmu komunikasi ini ya emang kita harus seperti yang tadi udah dikatakan kita harus
memperbanyak latihan gitu untuk berkomunikasi. Selain kita emang, kalau kita orang introvert ya, orang introvert kita mungkin jarang bersosialisasi dengan orang luar, itu kita bisa nyoba kalau kata di buku-buku public speaking itu salah satunya adalah kita ngomong di depan cermin aja dulu gitu. Kita terus latihan di depan cermin gitu. Karena emang semakin bertambahnya usia kita nggak mungkin kita harus introvert terus, kita harus diam menetap terus di rumah karena sebagai kita bertambahnya usia harus semakin banyak orang-orang yang kita kenal gitu, yang kita dapetin relasinya. Dan salah satu cara untuk mendapatkan hati orang itu, cara kita gimana orang tuh bisa terpacu sama kita, salah satunya adalah dengan ilmu komunikasi ini. Cara bicara kita gimana, tentunya dengan cara bicara yang sopan, enak dipandang sama orang gitu. Kita nggak nyelip-nyelip kalau orang ngomong, kita bawaannya kita yang pengen paling menang gitu, si paling benar gitu ya. Mungkin orang-orang mandang kita kayak, kok dia jadi kayak gini, gimana-gimana karena public speaking kita gitu kan. Jadi emang buat public speaking kita, seni bicara ini emang penting banget ya, salah satu seni yang emang bagus banget dan harus banget buat dipelajarin karena ini emang berpotensi banget buat hal-hal yang akan terjadi di masa depan kita. Salah satunya mungkin ntar kita lamaran kerja buat kayak gimana, yang ntar kan pengajuan CV dan kita di situ harus meyakinkan bos ya gitu loh, meyakinkan atasan dari perusahaan tersebut bakalan kayak gimana, itu dilihat dari cara ngomong kita. Jadi orang-orang selain melihat dari gerak-gerik kita tuh, misalnya emang kalau gerak-geriknya aneh gitu, orang tuh selain itu bisa dinilai dari cara bicara kita gimana dengan orang lain gitu. Cara bicara kita tentu harus sopan, harus enak dipandang, harus didengerin gitu, lantunannya kayak gimana, kayak gitu sih. Jadi emang kita harus menguasai salah satu soft skill ini ya, soft skill seni berbicara itu emang penting banget buat kehidupan kita, entah itu sekarang ataupun di masa-masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, kalau dari aku sendiri nih teman-teman, semenjak aku udah mulai bisa ngomong di depan kayak gini, di depan kamera, seperti ngulang dari Abian tadi, sebenarnya kan dari misalnya Abian kayak tadi ngamatin kan dari Ustadz Agung ngomong, Ustadz Asam ngomong, ternyata selain kita harus memperbanyak jam terbang, kita juga harus belajar mendengarkan ya Bian ya. Benar. Mendengarkan kayak gimana sih orang yang udah lebih senior gitu dari kita. Yang lebih senior gitu cara ngomongnya gimana. Mungkin kita bisa ngikutin gitu cara ngomongnya. Nah kayak Ane sendiri sebenarnya masih banyak belajar, makanya Ane pengen banyakin jam terbang di Albina di acara Albina ini dari Jamtol OSJ namanya. Nah, setelah banyak yang dengerin, jangan lupa juga untuk kita, bagi orang introvert, extrovert, menurut Anda juga bagus ya, ngomong di depan cermin, misalnya kalau belum ada kayak acara-acara formal gini kan biasanya orang malas gitu kan, ngobrol gitu kan. Biasanya kita ngelatih depan cermin atau katanya ngomong sama hewan, ngomong sama kucing, katanya ada gitu di buku-buku. Santri Albina juga ada yang suka ngomong sama kucing gitu. Ya, mungkin itu juga mereka lagi ngelatih soft skill mereka gitu di public speaking. Nah, kemudian teman-teman juga bisa setelah memperbanyak jam terbang selalu evaluasi. Nah, mungkin evaluasi ini agak mungkin kalau nggak dikasih sama orang tuh agak susah gitu ya. Iya. Soalnya kayak kita sendiri ngomong itu kayak kita ngerasa udah baik, tapi kalau dari orang lain kan belum tentu bagus. Nah, masih nggak apa-apa masih diam. Kan terbiasa. Nah, berarti itu aja sih, banyakin jam terbang. Benar. Banyakin jam terbang, banyakin dengerin, sama selalu evaluasi. Benar. Lalu belajar dari orang-orang yang emang udah ahlinya gitu, dari pakarnya gitu ya. Nah, kalau dari Bian sendiri juga banyakin belajar dari buku seni bicara, dari seni bicara yang siapa? Oh Suyang sama Larry King. Rekomen 2 buku buat kita belajar untuk seni berbicara. Yang pertama ada buku Berbicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyang, dan satu lagi ada Seni Berbicara di Mana Saja, Kapanpun, dan Dimanapun, karyanya Larry King. Itu salah satu buku yang emang ngebantu buat cara kita ngomong di depan tuh kayak gimana, seni-seni berbicara selain ngomong, berkomunikasi di depan audiens gimana, atau dengan face to face yang kayak gini juga, itu ada di dalam semua buku situ kayak gitu. Oke, nah kalau dari guru Ane sendiri namanya Ustadz Ruslan Hafizahullah, kata dia juga nggak harus juga baca buku-buku yang formal kayak gini dari untuk yang ngelatih soft skill public speaking, berbicara. Tapi kata dia bayangin aja kita baca buku apa aja. Nah, ini juga masih dari kendalaannya sih, masih
buku-buku tuh masih agak susah baca buku. Biar kan baca buku pelajaran, bukan baca buku bacaan gitu. Jadi kata seterusan tuh kenapa kita diharusin untuk banyak baca buku, karena biar kata-kata yang ada di pikiran kita itu kesambung gitu, kayak kita bingung mau ngomong apa, udah bakal ada neuron sel yang tersambung untuk lanjutin kayak kita ngomong kayak gini kan. Kayak kita misalnya bingung ngomong apa, insya Allah kalau kita banyak baca buku, pasti ada kata-kata yang belum kita kenal, bakal keluar tersendiri pas lagi bicara ngomong depan ini. Nah, mungkin itu aja teman-teman dari kita. Selamat ya, selamat buat Iban udah jadi Bantara. Ya selamat buat teman-teman yang udah jadi Bantara sekarang, sama selamat juga teman-teman yang udah apa ya? Selamat buat teman-teman peserta santri PSB yang kemarin udah keterima ya. Udah keterima di babak di tes pertama. Selamat buat teman-teman yang udah keterima. Insya Allah tahun depan bergabung bersama kita ya menjadi bagian dari keluarga besar Albina. Dan mungkin anak-anak ayah bunda yang sedang masih mencari-cari. Iya masih mencari-cari, nggak usah berkecil hati karena insya Allah pilihan Allah yang terbaik. Dan bagi anak bunda yang anak yang sudah insya Allah akan menjadi santri di Albina, insya Allah anak ayah bunda bisa menjadi bagian mengikut sertakan dalam acara OSJ ini. Bener. Untuk belajar public speaking bisa ya, seperti kita undang ya, kita ke acara kita ini. Kayak gitu. Nah, mungkin gak usah berlama-lama lagi nih. Udah jam segini ya? Iya, jam segini. Udah mau asar ya? Udah mau asar. Kita mau siap-siap sholat asar nih, ayah bunda. Kita pamit izin undur diri dulu. Dan teman-teman yang sekalian lagi pada di kamar nih mungkin lagi beli dari JI gitu kan, dari makanan dan minuman, jangan lupa untuk selalu belajar dari OSJ bisa jadi kan, dari OSJ yang materi-materi yang Abian sudah tersampaikan gitu kan di public speaking dan lainnya. Alhamdulillah. Oke. Thank you buat semuanya. OSJ 22,2 JT Hits Jantol Station Agli Kilbab. Goodbye all.